Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Lukman Nur Hakim di NIM 2892250098 Prodi Manajemen. Eh, Kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tugas UTS di mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan tema Manajemen Sumber Dana. Nah, yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Sugeng Priyatno SMM. Nah, selanjutnya, pengertian manajemen sumber dana yaitu manajemen adalah proses perencanaan, pengumpulan, penggunaan, dan pengawasan terhadap dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi. Nah, untuk memastikan bahwa sumber dana keuangan tersebut tersedia dan siap digunakan secara optimal. Nah, dengan tujuan ini atau tujuan utama dari manajemen sumber dana ini adalah memastikan bahwa dana yang dibutuhkan oleh perusahaan ada atau tersedia pada waktu yang tepat atau yang diinginkan, nah, dengan biaya yang efisien. Nah, dengan resiko yang terkendali. Ini termasuk mengelola pendanaan baik dari sumber internal, misalnya kayak laba ditahan dan penjualan aset, maupun sumber dana dari eksternal seperti pinjaman bank, penerbitan obligasi atau ekuitas. Dari selanjutnya itu konsep dasar sumber dana. Dari sumber dana ini adalah seluruh cara atau sumber yang dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memperoleh dana yang diperlukan dalam operasional sehari-hari. Nah, dan kegiatan investasi jangka panjang, dana ini bisa berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal ya yang disebutkan, dan penting bagi keberlangsungan serta pertumbuhan perusahaan. Nah, memahami konsep ini membantu perusahaan dalam merencanakan, mengolasikan, dan mengelola keuangan secara efektif. Nah, lalu memahami konsep dasar ini membantu kita juga atau perusahaan atau organisasi untuk menentukan strategi pendanaan yang baik dan tepat untuk operasional jangka pendek maupun pertumbuhan jangka panjang. Nah, pengelolaan yang efektif dapat memberikan stabilitas keuangan dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan pasar. Nah, selanjutnya, nah, dari sumber dana dari dalam perusahaan, yang mana sumber dana internal ini dana yang diperoleh dari dalam perusahaan tanpa melibatkan pihak luar. Ya. Sumber ini penting karena tidak menambah kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak eksternal sehingga lebih aman ya dalam hal resiko finansial. Lalu ada beberapa sumber dana internal yang umum digunakan oleh perusahaan atau organisasi seperti laba ditahan, depresiasi, penjualan aset tidak produktif, pengurangan persediaan efisien operasional. Nah, itu adalah beberapa sumber yang dapat digunakan dari internal. Nah, sumber dana internal ini sangatlah penting untuk menjaga kemandirian keuangan perusahaan dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber-sumber internal yang sumber-sumber eksternal yang bisa menambah risiko keuangan. Dengan mengelola yang baik, dana internal ini dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang dan stabilitas perusahaan. Lalu
apa saja sumber dana dari luar perusahaan. Nah, sumber dana dari luar perusahaan ini atau sumber dana eksternal adalah dana yang diperoleh dari pihak-pihak di luar perusahaan ya, untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber internal tadi. Nah, sumber eksternal ini dapat berupa pinjaman atau investasi dan seringkali digunakan untuk membiayai proyek besar, ekspansi bisnis, atau menambah modal kerja seperti pinjaman bank dan obligasi. Nah, lalu sumber dana eksternal ini memberikan fleksibilitas dalam biayaan, terutama untuk proyek-proyek besar ya atau investasi yang tidak dapat dicakup oleh sumber internal tadi. Namun, perusahaan perlu berhati-hati dalam memilih sumber dana ini. Karena apa? Karena setiap sumber memiliki implikasi finansial yang berbeda ya, masuk resiko biaya dan dampaknya terhadap struktur modal perusahaan ya. Makanya perusahaan organisasi itu penting untuk menganalisis dulu ya sumber dana dari luar perusahaan. Terus hubungan antara pasar modal dan keputusan pendanaan bagaimana? Nah, pasar modal ini dan keputusan ini memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, pasar modal menyediakan sumber pendanaan yang penting bagi perusahaan dalam bentuk ekuitas atau saham dan utang atau obligasi. Nah, yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar untuk mendukung ekspansi dan pertumbuhan. Nah, di sisi lain, perusahaan harus mempertimbangkan kondisi pasar ya, pasar modal nih harus dipertimbangkan tingkat bunganya dan preferensi investor sebelum mengambil keputusan pendanaan. Dengan strategi yang tepat dalam memanfaatkan pasar modal, perusahaan dapat mengoptimalkan struktur modalnya gitu ya, mengurangi biaya modal, meningkatkan nilai perusahaan di mata para investor. Nah, seperti itu. Lalu permasalahan sumber dana. Permasalahan sumber dana ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan kemampuan untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan strategi yang tepat dalam mengelola sumber dana, baik internal maupun eksternal, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur modal ya, dan arus kas. Dengan memahami tentang yang dihadapi perusahaan, dapat mengambil keputusan yang baik gitu ya, sehingga mengambil pendanaan ini lebih bijak dan meminimalkan resiko finansial. Lalu pendanaan yang memerlukan negosiasi. Nah, perlu nih bagi perusahaan atau organisasi untuk menegosiasi. Nah, pendanaan yang memerlukan negosiasi cenderung melibatkan persyaratan yang lebih kompleks dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan serta ekspektasi pihak pemberi dana. Proses pengeluaran ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dengan syarat-syarat yang lebih sesuai. Nah, namun juga membutuhkan waktu dan upaya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, negosiasi ini yang berhasil atau dapat membantu perusahaan diperoleh dana yang dibutuhkan dengan struktur dan biaya yang optimal. Nah, maka si perusahaan ini atau organisasi ini harus bisa bernegosiasi ya terhadap pendanaan sehingga apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu tercapai tujuannya. Lalu sumber-sumber dana jangka pendek. Nah, sumber dana jangka pendek ini memainkan
peran penting dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan. Nah, dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan harian, mengatasi kekurangan arus kas sementara, ya, atau mengambil peluang bisnis mendadak. Nah, bisa nih diambil. Pemilihan sumber dana yang dapat bergantung pada biaya pendanaan, persyaratan yang diajukan oleh pemberi dana, serta kebutuhan spesifik perusahaan. Dengan mengolah sumber dana jangka pendek ini, ya, harus efektif, perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan dan fleksibilitas operasionalnya, ya. Jadi sumber dana pendek ini bisa digunakan membiayai kebutuhan harian tadi, ya. Kita bisa, atau mungkin ada bisnis mendadak nih, harus membutuhkan biaya cepat tapi untung besar dalam jangka pendek. Maka ini harus dipikirkan nih. Maka perusahaan itu harus memikirkan peran-peran penting atau orang-orang penting di perusahaannya untuk bisa menghasilkan dari sumber dana yang jangka pendek ini. Nah, lalu ada sumber-sumber dana jangka menengah. Nah, sumber-sumber dana jangka menengah ini membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan tidak dapat diselesaikan dengan dana jangka pendek, ya. Namun belum memerlukan komitmen jangka panjang. Pendanaan ini memberikan stabilitas dalam mengelola proyek investasi, ya, atau investasi bisnis, serta membantu perusahaan mengelola arus kas secara lebih efektif. Nah, pemilihan sumber dana ini yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, kondisi pasar, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan pendanaan. Nah, sumber-sumber dana jangka menengah ini atau investasi, ya, itu bisa juga investasi. Yang mana si sumber ini harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan sehingga tidak menyebabkan terlalu pendek jangkanya, tidak terlalu panjang. Nah, sehingga perlu analisis perusahaan sebelum mengambil sumber dana jangka menengah ini, ya. Sehingga dalam kemudian nanti atau hari perusahaan bisa memenuhi persyaratan pendanaan dalam di jangka menengah ini. Lalu ada sumber-sumber dana jangka panjang. Nah, sumber dana jangka panjang ini yang memberikan stabilitas bagi perusahaan untuk melakukan investasi besar yang akan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Nah, pendanaan ini tidak hanya membantu dalam membangun fisik dan ekspansi, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan inovasi dan meningkatkan daya saing di pasar. Nah, pemilihan sumber dana ini jangka panjang perlu mempertimbangkan, ya, biaya pendanaan serta dampak terhadap struktur modal serta potensi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, dengan strategi pendanaan yang tepat, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang berlanjut, ya, dan memberikan nilai-nilai tambah bagi pemegang saham serta memangku kepentingan lainnya. Nah, dari sumber dana jangka panjang ini tentu perusahaan harus lebih mempertimbangkan lagi sebelum mengambil keputusan, karena risikonya, ya, perlu
menghadapi risiko, karena jangka panjang ini apakah efektif diambil bagi perusahaan atau tidak, ya. Sehingga kita memerlukan bagi pemegang saham juga dari perusahaan, ya. Sehingga perusahaan atau organisasi bisa mengambil keputusan yang lebih baik dan tepat sehingga sesuai dengan perusahaan atau dana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, baik. Nah, oke, terima kasih. Ini dari paparan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan juga mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kiranya ini dari kelewatan saya. Kiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.